Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Kami pahami, kami mengerti, kami dalami, dan kami sukacita melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 2-4. Ester pasal 2 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, hendaklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Tema renungan kita hari ini adalah hanya cantik di luar saja. Setelah hamba-hambanya menyampaikan saran kepada Ahasweros, maka raja menganggap saran para hambanya untuk mencari ratu adalah rencana yang bagus. Namun, benarkah nasihat mereka bijak? Menurut saudara, apakah itu betul-betul cara paling tepat untuk memilih istri yang baik? Sayang sekali, Raja Ahasweros memakai cara yang persis seperti itu untuk memilih istri baru. Ibarat memilih mobil, hanya dengan melihat catnya yang halus mengkilat, tidak peduli dengan mesinnya. Begitulah Ahasweros memilih wanita muda. Dia hanya mempertimbangkan penampilan luar saja. Dia menginginkan istri yang wajahnya cantik jelita, kulitnya halus, warna dan model rambutnya pas, postur tubuhnya ideal, kuku-kukunya indah, dan giginya rapi putih berkilau. Dari sini sekali lagi tampaklah kesalahan besar dalam cara berpikir raja dan para penasihatnya. Kecantikan sejati seseorang sama sekali bukan terletak pada tampilan luarnya. Penampilan ibarat kertas bungkus kado. Sebuah kado bisa saja terbungkus cantik dan mewah, padahal isinya cuma tulang. Namun ada kado yang bungkusnya cuma kantong plastik bekas belanjaan, tetapi isinya kalung emas atau arloji mahal. Apakah saudara mengetahui apa yang dipandang berharga oleh Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Orang yang lemah lembut tidak berusaha mencari perhatian untuk diri sendiri, tetapi mengasihi, melayani, memberi, dan mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Tuhan mengatakan bahwa kecantikan sejati terletak pada sikap hati kita. Seseorang dengan hati yang seperti itu juga dapat dipercaya sebagai sahabat maupun teman hidup. Jadi, bagaimana caranya kita menemukan sahabat sejati, bahkan pasangan hidup di kemudian hari? Bukan dengan melihat lahiriah atau bungkus luar seseorang, tetapi dengan melihat tindakan dan pilihan atau keputusan mereka sehari-hari. Lihatlah, apakah Allah penting bagi mereka? Dengan siapa saja mereka bergaul? Bagaimana mereka memperlakukan orang tua dan saudara-saudaranya? Apakah mereka sering berusaha memamerkan penampilan atau lebih senang memikirkan cara menolong sesama? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memeriksa diri sendiri. Apakah kecantikan atau ketampanan kita hanya sebatas penampilan saja?
Firman Tuhan mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman. Mampukanlah kami untuk menghidupinya, dan sesuai dengan firman-Mu, kami lakukan dalam hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.